Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya La Amin SPD SD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Wakatobi. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya didampingi oleh rekan saya. Boleh perkenalkan diri, Bu? Saya Ode Asfiani SPD SD. Ya. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi terkait supervisi akademik. Apa kabar, Ibu? Baik. Kita relax saja, Bu. Sebelum saya melakukan observasi di kelas, terlebih dahulu kita berbincang-bincang terkait kira-kira apa yang harus dilakukan. Kemudian ini juga terkait dengan bagaimana kita saling memberikan informasi terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kira-kira materi yang akan Ibu bawakan nanti kepada anak-anak kira-kira apa, Bu? Materi yang akan saya bawakan ialah pengamatan siswa agar mampu mengetahui manfaat air pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Oh ya, alhamdulillah. Jadi materi IPA ya. Ya. Terus dalam pembelajaran nanti kira-kira strategi-strategi yang akan Ibu sampaikan atau yang akan Ibu persiapkan dalam pembelajaran kira-kira apa? Yang pertama ialah RPP, buku pembelajaran atau tematik. RPP. Kemudian alat media atau video yang akan saya siapkan. Oh iya, gitu. Dalam pembelajaran ini kan kita harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa akan menyiapkan RPP, kemudian media-media pembelajaran, sumber-sumber belajar. Ini sangat bagus sekali, Bu. Namun kira-kira yang menjadi area tujuan atau kompetensi yang akan Ibu kembangkan apa kira-kira? Menjadi yang saya kembangkan ialah bagaimana siswa itu memanfaatkan air yang ada di lingkungan kita, seperti yang ada di masyarakat maupun yang ada di lingkungan sekolah. Intinya bagaimana dengan pembelajaran nanti ini anak-anak itu bisa tahu ya manfaat dari air, apa kegunaan air, sehingga dengan mengetahui dan memahami manfaat air, maka anak-anak itu nanti bisa memanfaatkan air itu dengan sebaik-baiknya. Nah, harapan-harapan Ibu kira-kira apa terhadap anak-anak nanti? Harapan-harapannya Agar siswa itu mampu memahami apa yang saya bawakan, kemudian mereka bisa memanfaatkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Oke, Bu, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk melakukan pra-observasi, dan insya Allah nanti kita akan lakukan observasi di kelas ya, Bu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya, Ibu, sudah sama-sama meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya La Amin
SPD SD CGP Angkatan 6 Kabupaten Wakatobi. Alhamdulillah hari ini kami didampingi oleh pengajar praktik Ibu Nurhayati SPD MPD. Kemudian ada rekan saya Pak Ode Alfiani SPD SD. Hari ini kita akan lanjut pada pasca observasi terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya akan mengadakan coaching dengan rekan saya Ibu Ode Alfiani SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita relax saja Bu. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan pasca observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas. Kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu, kira-kira menurut Ibu ada hal-hal apa yang kira-kira Ibu akan sampaikan? Yang akan saya sampaikan ialah mengenai anak-anak yang memperhatikan pelajaran di saat dia membawakan. Mungkin karena papannya yang saya rubah kemarin membelakang mereka seperti biasa, jadi membuat mereka kayak tidak nyaman. Kemudian mungkin kurangnya pujian yang saya berikan kepada mereka yang membuat mereka tidak bersemangat atau memperhatikan pelajaran yang saya bawakan. Jadi mungkin untuk berikutnya akan saya pindahkan seperti sedia kala agar perhatian mereka itu tetap seperti hari-hari sebelumnya. Baik, jadi masalahnya itu ketika pembelajaran itu slide-nya bukan di depan tapi malah di belakang. Dia bertolak belakang dengan posisi tempat duduk yang biasa mereka. Nah, kira-kira selain masalah posisi tampilan, kira-kira masih ada lagi hal-hal apa lagi yang masih kira-kira kurang? Untuk sementara ini mungkin yang saya temukan barusan itu, kita hari sebelumnya akan kita pelajari lagi apa yang harus saya lakukan dan apa yang mereka lakukan yang tidak dengan pelajaran yang kita inginkan yang saya bawakan. Baik, dari hasil pengamatan yang saya amati ketika observasi itu memang ada yang menjadi catatan-catatan saya, antaranya mungkin Ibu harus memberikan yang namanya ice breaking. Ini juga adalah merupakan salah satu teknik atau cara dulu bagaimana untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar pada anak. Itu yang menjadi catatan. Jadi kemudian mungkin untuk pembelajaran saya kira semua sudah baik, rencana pembelajarannya mulai dari abstraksinya kemudian kegiatan inti itu. Namun kira-kira yang perlu dikembangkan di sini bagaimana kita bisa membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Artinya tidak hanya dalam bentuk slide tulisan,
tapi bagaimana media pembelajaran itu bisa dalam bentuk video-video pembelajaran. Kira-kira ini dia yang akan menjadi catatan saya ketika observasi. Nah, kira-kira dari hasil observasi ini kira-kira apa keuntungan-keuntungan ilmu yang kita dapatkan ketika melakukan observasi ini? Mungkin bisa menambah. Mungkin seperti yang tadi kita memberikan video-video pada anak-anak atau permainan-permainan menjadi selingan dari pelajaran mereka. Seperti tadi yang membuat mereka lebih semangat lagi. Nah, kira-kira langkah-langkah tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depan terkait dengan pembelajaran yang Ibu bawakan di kelas? Mungkin seperti menyiapkan LTP supaya lebih mantap lagi, kemudian media pembelajaran yang mungkin lebih bagus lagi, lengkap lagi, ada video, buku-buku yang harus saya siapkan. Nah, hanya itu yang saya. Ya, baik. Nah, kira-kira dalam hal peningkatan pembelajaran di kelas ini, kira-kira adakah orang-orang yang bisa membantu Ibu atau dalam hal ini untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran? Mungkin bisa mengikuti atau semacam pelatihan-pelatihan itu yang bisa, dengan begitu kita bisa lebih memahami lagi tentang bagaimana pembelajaran itu. Saya harus lebih banyak menonton video atau mengikuti pelatihan guru-guru agar saya lebih mendapatkan ilmu lagi, memacu anak-anak saya lebih semangat belajar dari ilmu yang saya dapat, juga dari kegiatan-kegiatan yang saya ini kan termasuk salah satu kegiatan yang kita bisa saling kolaborasi. Mungkin itu juga kita bisa saling bertukar pikiran ya. Dengan kegiatan ini insya Allah ke depan pembelajaran kita bisa lebih akan bagus lagi. Saya yakin insya Allah. Kira-kira mungkin ini saja kira-kira pembicaraan kita tentang coaching pasca observasi. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin ada yang bisa diberikan masukan. Ya, kita amin sama Ibu. Intinya untuk pembelajaran yang diobservasi ini kan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi berikutnya kalau ada tindak lanjutnya Pak Amin untuk pendampingan kepada guru lainnya misalnya di sekolah itu lebih kayak ini, bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas itu dia bervariasi. Terus jangan dilupa bahwa di bagian awal itu jangan dilupa asesmen diagnostik non kognitif, itu penting. Kenapa? Karena belum kita masuk ke pembelajaran nanti, kita berharap bahwa anak-anak itu fokus kepada apa yang kita lakukan. Nanti bu guru bisa belajar bahwa asesmen diagnostik non kognitif itu tidak ada hubungannya dengan materi pembelajaran. Lebih kepada bagaimana perasaan anak itu. Misalnya, saya kasih contoh, anak-anakku yang saya sayang, anak-anakku yang ibu banggakan, tadi pasti dari rumah sampai ke sekolah ini ada yang suasana hatinya berbeda-beda. Ayo ibu mau dengarkan, siapa yang senang, siapa yang sedih, siapa yang uring-uringan. Ayo siapa yang mau. Jadi ke situ
itu adalah bagian dari asesmen diagnostik non kognitif. Atau kalau misalnya ibu guru bisa mendesainnya di laptop dalam bentuk PowerPoint, tiba-tiba dia muncul gambar-gambar emot, dia senyum, atau gambar matahari, gambar bulan. Ayo anak-anak pilih gambar ini yang menunjukkan perasaannya di pagi hari ini atau di pas belum kita masuk ke pembelajaran ini. Itu lebih ke situ. Habis itu seperti disampaikan oleh Pak Amin, diselingi dengan speaking, nyanyi-nyanyi atau permainan apalah yang kemudian itu bisa juga dalam bentuk permainan, tapi di bawah di dalamnya ada materi